Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan presentasi terkait yang telah kita buat. Baik, kepada teman-teman yang akan mempresentasikan, dipersilahkan. Baik, untuk skenario kedua, ada seorang dokter di sebuah rumah sakit menangani kasus Nyonya H, berumur 35 tahun, G2P1, hamil 12 minggu yang masuk ke rumah sakit akibat vertigo yang hebat. Pasien tersebut menderita penyakit diabetes, hipertensi, dan mengalami gangguan menelan. Pada saat dokter meresepkan obat, petugas farmasi mengindikasikan ada interaksi obat negatif dari obat yang akan diresepkan. Namun petugas farmasi tidak ambil pusing dan tetap memberikan sesuai dengan resep yang diberikan. Pada saat akan diberikan perawat pun langsung memberikan sesuai dengan takaran tanpa ada instruksi yang jelas dan tidak sempat menanyakan ke dokter sebab dokter yang memberikan resep sudah berganti shift. Nutrisionis tidak mengetahui pasien tersebut mengalami gangguan menelan sehingga memberikan makanan sesuai dengan menu diet diabetes dan hipertensi. Akibatnya, pasien kesulitan saat makan dan keadaan umum tidak kunjung membaik. Keluarga pun merasa tidak puas karena informasi yang mereka tanyakan selalu mendapat jawaban yang berbeda dari setiap petugas kesehatan yang bertugas memeriksa ataupun merawat Bapak H. Baik, selanjutnya akan melanjutkan teman saya. Baik, untuk selanjutnya, pada step 1, klarifikasi istilah atau konsep yang tidak dimengerti atau tidak jelas dalam skenario, dan juga setiap anggota kelompok harus memahami informasi yang ada dalam skenario. Untuk selanjutnya, dipersilakan. Baik, kami mendapatkan beberapa pertanyaan pada step 1 yang pertama, apa yang dimaksud dengan G2P1 pada kasus tersebut? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kondisi vertigo, diabetes, dan hipertensi pada kasus tersebut? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan interaksi obat negatif pada kasus tersebut? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gangguan menelan dan faktor penyebabnya? Baik, untuk step 2, yaitu mendefinisikan masalah berdasarkan skenario, setiap mahasiswa akan memiliki perbedaan pandangan terhadap skenario yang dinyatakan dengan pertanyaan pembelajaran. Semua pertanyaan harus ditampung dan dalam lingkup skenario. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah apa solusi ketidakpedulian antar profesi dan profesionalitasan dalam melayani pasien? Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan nomor 2. Untuk pertanyaannya, bagaimana sebaiknya prosedur pemberian makanan yang bagus untuk pasien? Untuk pertanyaan ketiga, dan bagaimana memastikan bahwa obat yang diberikan pada pasien tersebut aman untuk janin? Dan pertanyaan yang keempat yaitu apa yang perlu dilakukan agar pasien dan keluarga paham mengenai penyakit tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan nomor 5, apa strategi promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran pasien tentang pentingnya melaporkan gejala seperti gangguan menelan sejak awal? Lalu pertanyaan ke-6, bagaimana audit medis bisa digunakan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa? Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana cara menegakkan diagnosis dan menentukan penata laksanaan pada pasien hamil dengan komorbid diabetes, hipertensi, dan gangguan menelan? Baik, saya izin untuk melanjutkan ke step 5, yaitu merumuskan tujuan belajar berdasarkan kesepakatan kelompok di bawah supervisor fasilitator. Bisa dilanjut? Baik, kemudian untuk hasil diskusinya itu yang pertama, studi kasus ini berfungsi sebagai wahana pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi analisis masalah kesehatan melalui identifikasi faktor-faktor sistemik dalam kasus klinis nyata. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya mampu mendiagnosis akar masalah pelayanan kesehatan yang multidimensi, tapi juga memahami kompleksitas interaksi antar profesi kesehatan beserta dinamikanya. Lebih lanjut, studi kasus ini memfasilitasi transfer pengetahuan teoritis ke dalam konteks praktis klinis melalui aplikasi konsep-konsep termasuk ilmu kesehatan masyarakat dalam skenario realistis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan, di mana ada poin 2, yakni mahasiswa mampu merancang strategi edukasi dan promosi kesehatan yang efektif kepada pasien dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan kepatuhan dalam perawatan pasien, serta menjelaskan peran audit medis dan sistem dokumentasi elektronik yang terintegrasi dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi pelayanan antara tenaga kesehatan lintas profesi. Baik, izin melanjutkan. Poin yang ketiga ialah mahasiswa mampu untuk mengevaluasi pentingnya sistem pelaporan
pencatatan, dan komunikasi antar shift tenaga kesehatan, guna memastikan kesinambungan pelayanan yang aman dan tepat sasaran, serta mencegah terjadinya tindakan yang tumpang tindih atau saling bertentangan antar tenaga medis. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu menyadari bahwa komunikasi dan koordinasi yang efektif antar tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, perawat, dan ahli gizi memegang peranan penting dalam penanganan pasien dengan kondisi kompleks guna memastikan pelayanan yang tepat dan aman. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini mahasiswa mampu melakukan pendekatan holistik dalam perawatan pasien dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kondisi pasien, serta mampu merancang dan melaksanakan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari pasien. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, boleh di next slide-nya. Baik, yang selanjutnya itu ada step 7 di mana reporting, mahasiswa melaporkan sumber dan hasil belajarnya dan akan dilakukan saat sesi SGD pertemuan kedua dan dilaporkan ulang pada saat pleno. Boleh di next. Lalu ada pun hasil diskusinya, yaitu kasus Nyonya H menggambarkan secara nyata bagaimana kegagalan sistemik multidimensi dalam layanan kesehatan dapat membahayakan keselamatan pasien. Berdasarkan kerangka analisis dari Rod-Siwich et al. Tahun 2023, dalam Medical Error Reduction and Prevention, insiden ini bukan sekedar kesalahan individual petugas kesehatan, melainkan akibat dari runtuhnya berbagai lapisan pertahanan sistem yang seharusnya saling melengkapi. Nah, salah satu sistem pengawasan dan akuntabilitas tidak berfungsi secara optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, Rodziewicz menyatakan bahwa kesalahan medis seringkali terjadi karena tidak ada mekanisme audit yang rutin dan transparan. Solusi sistemik yang komprehensif harus mencakup yang pertama, penerapan sistem elektronik dengan alert untuk interaksi obat dan kondisi khusus pasien. Kedua, pembuatan protokol komunikasi interprofesional yang jelas. Ketiga, pelatihan keselamatan pasien secara berkala. Dan keempat, mekanisme pelaporan insiden yang non-punitif. Sebagaimana ditekankan Rodziewicz, perubahan sistemik semacam inilah yang secara berkelanjutan dapat meningkatkan keselamatan pasien, bukan sekedar menyalahkan individu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berdasarkan jurnal yang berjudul Interprofessional Education Intervention for Healthcare Professionals to Improve Patient Safety, mengenai banyaknya kejadian yang dapat merugikan pasien disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar profesi kesehatan. Interprofessional education yang bertujuan untuk melatih tenaga kesehatan dari berbagai profesi untuk bekerja secara kolaboratif yang merupakan kunci mencegah kesalahan medis. Beberapa jenis IPE yang digunakan menurut jurnal ini berbasis simulasi klinis, studi kasus, diskusi kelompok, atau pelatihan tatap muka. Beberapa juga menggunakan team steps, prinsip WHO, dan konsep keselamatan pasien dan pelatihannya. Dampak dari IPE adalah meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik tenaga kesehatan tentang keselamatan pasien. Ada juga bukti IPE mengakibatkan penurunan nyata kejadian adverse events dan kesalahan klinis. Namun sampai sekarang masih banyak keterbatasan bukti dalam penilaian IPE itu sendiri di mana banyak studi yang hanya menggunakan penilaian subjektif atau self-assessment, dan hal ini menunjukkan bukti kuantitatif dan objektif terkait hasil klinis dan kinerja tim masih terbatas dan dibutuhkan penelitian yang lebih kuat dan metodologis. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasil student project dengan baik. Karena presentasinya telah selesai, mungkin dapat diakhiri. Terima kasih.